وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ilan qal. Melanjutkan pembukaan yang lalu, Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya memberitakan kepada kita kenikmatan yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat menjadi orang Islam dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kedua perkara itu menjadi kenikmatan yang terbesar, iman dan Islam? Karena keduanya, iman dan Islam, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sabab, sebagai tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beruntung sekarang ini Allah menjadikan kita menjadi orang yang mempunyai iman dan Islam. Lalu setelah kita mempunyai iman dan Islam, tugas kita adalah menjaga iman dan Islam itu sampai nanti kita mati. Dikatakan dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya muslim tetap mempunyai tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana caranya saya menjaga iman Islam saya agar bisa terus saya miliki sampai mati? Maka kata Habib Utsman, wajiblah untuk setiap mukallaf itu, laki-laki maupun perempuan, selalu mempelajari apa yang menjadi isinya rukun iman dan Islam. Apabila seseorang mengetahui isinya, maka seseorang akan bisa terus mempelajari dan mempraktekannya. Maka mempraktekkan iman dan Islam ini bagian dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberi kita, Allah telah memilih kita menjadi orang yang beriman dan orang yang mempunyai agama Islam. Betapa banyak orang-orang di luar sana yang tidak dijadikan oleh Allah menjadi orang Islam, tapi kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang memiliki agama yang sesuai dengan pendahulu-pendahulu para nabi-nabi terdahulu, semuanya beragama Islam. Kemudian orang yang mempelajari rukun iman dan rukun Islam, maka orang tersebut akan tahu bahwa dirinya sedang berada di dalam agama Islam. Dalam kitab Sulam Taufik yang ditulis oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, itu dari awal kitabnya beliau menceritakan kewajiban setiap orang itu masuk ke dalam agama Islam.
Setelah masuk agama Islam, kata beliau, sebelum membuka kitab itu dengan bab-bab yang lain, bab sholat, bab puasa belum dibuka, bab awal yang beliau buka adalah hati-hati, banyak pintu yang mengeluarkan kita dari agama Islam. Kalau orang sudah masuk, orang sudah punya tiket, hati-hati, jangan sampai tiketnya rusak, jangan sampai tiketnya nanti ketika kita mati, tiketnya nggak kebawa, tiketnya nggak berguna lagi. Ada hal-hal yang menyebabkan kerusakan agama Islam, kerusakan keberagamaan kita dan keimanan kita. Maka agar iman dan Islam kita tidak rusak, kita menjaganya dengan selalu mengetahui apa yang menjadi isi dari rukun iman dan rukun Islam. Terus Habib Utsman bin Yahya melanjutkan, rukun Islam itu ada 5 perkara. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan salat fardu yang 5 waktu. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat puasa Ramadan. Yang kelima menunaikan ibadah haji bila mampu. Yang pertama dari rukun Islam, ilmu pengetahuan rukun Islam yang pertama adalah mengetahui dan memahami arti dan makna 2 kalimat syahadat. Dan itulah yang disebut ilmu usuluddin, ilmu asal usul dari agama, ilmu yang menjadi dasar-dasarnya beragama, disebut namanya ilmu usuluddin, atau sering juga disebut dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini juga punya banyak nama. Ada yang menyebutnya ilmul kalam, ada yang menyebutnya ilmul yakin, ada yang menyebutnya ilmu usuluddin, ada yang menyebutnya ilmu tauhid. Ini semuanya kembali kepada makna satu, yaitu bahwa wajib atas setiap mukallaf, anaknya orang Islam yang telah berusia baligh, yaitu berusia 15 tahun, laki-laki maupun perempuan, wajib mengetahui sifat-sifat Allah. Ini dasar agama namanya. Bagaimana seseorang mau mengikat diri menjadi seorang hamba tapi tidak mengenal sifat-sifat tuannya. Yang akan kita sembah itu siapa? Yang mau kita tunduki itu siapa? Maka kita harus mengenal tentang sifat-sifatnya. Kalau kita ikut kajian-kajian lintas agama, ada agama ini, ada agama ini, itu nanti berkaitan tentang pengenalan kepada Tuhan mereka itu enggak jelas. Ada yang enggak ngerti namanya, ada yang enggak ngerti sifatnya. Pokoknya sifatnya sempurna, enggak ngerti sifat apa saja yang ada pada Tuhan mereka. Nah, Islam enggak begitu.
Islam mengajarkan kita yang pertama, kamu harus mengenal sifat-sifat Allah. Ini dasarnya agama, agar kamu tahu betul bahwa yang kamu sembah itu betul-betul Tuhan. Kamu nggak menyembah mitos, kamu nggak menyembah anggapan, kamu nggak menyembah khayalan, tapi kamu menyembah betul-betul Tuhan, zat yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan, yang menguasai segala sesuatu. Ini pertama, diperintahkan kita mengenal sifat-sifat Allah. Apa saja sifat Allah yang harus kita kenali? Sifat Allah yang harus kita kenali ada 3, yaitu mengenal yang wajib, mengenal yang mustahil, dan mengenal yang jaiz. Ini makanya ilmu tauhid itu cenderung mengkhususkan kepada sering disebut namanya WMJ. WMJ, wajib, mustahil, jaiz. Itu kode etik maksudnya. Kalau cuman ngomong ilmu tauhid, mungkin banyak kelompok yang mempelajari ilmu tauhid. Tapi kalau bicara WMJ, ini khusus ahli sunnah wal jamaah yang mempelajari sifat-sifat Allah dari arah sifat yang wajib, sifat yang mustahil, dan yang jaiz. Seorang muslim yang belum tahu yang wajib, mustahil, jaiz, maka dianggap dia belum menggugurkan kewajiban. Jadi kita harus tahu nih yang wajib, mustahil, jaiz bagi Allah. Makanya anak-anak kita dari mulai kecil sudah kita suruh ngapalin wujud, qidam, baqa. Itu sudah suruh ngapalin. Agar apa? Sejak dini mereka sudah dibekali dasar-dasar agama, yaitu mengenal sifat-sifat Allah. Yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan 2 kalimat syahadat. Karena untuk masuk Islam, untuk jadi orang Islam, kita harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan orang yang akan selamat nanti, yang akhir hidupnya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kita kepingin mengetahui apa itu yang menjadi isinya kalimat syahadat. Dan ini diwajibkan oleh agama, sebagaimana kita dapati kewajiban ini dari kitab-kitabnya para ulama. Kalau tanya dari mana dasar kewajibannya, sudah ikut saja. Karena yang namanya aturan agama itu sesuatu yang datangnya langsung dari Allah, baik itu melalui Al-Quran, melalui hadis, melalui pendapatnya ulama. Ini semuanya langsung datang dari Allah. Hanya kita saja yang kadang tidak bisa langsung melihatnya, sedangkan ulama bisa melihat sisi-sisi mana yang kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikut. Aturan agama itu gambarannya kayak resep dokter. Kayak apa? Resep dokter. Kalau kamu ke dokter, kamu sakit, kamu berobat, maka kamu ketika dikasih obat sama dokter, ini minum sehari 3 kali. Kamu ya nurut saja. Kamu nggak boleh protes, ya. Kalau kamu ke dokter, masuk ke dokter, ke ruangannya dokter, terus tiba-tiba sama dokter disuruh buka baju, kamu buka nggak bajunya?
Apa? Oh, jangan dok, jangan dibuka dok. Nah, kalau nggak dibuka gimana mau ngobatinya? Jadi kalau sudah berurusan sama dokter, kita ya nurut saja. Dikasih obatnya apa, dikasih resepnya apa, sudah minum saja. Dokter tahu apa yang diberikan kepada kita. Oh, yang ini obatnya sehari 1 kali. Nah, yang ini obatnya sehari 3 kali. Yang ini obatnya sehari 2 kali. Itu ada aturan yang dokter kasih. Kok kamu nggak nurut namanya, yang sehari 1 kali kamu minum sehari 3 kali. Oh ya, nanti dampaknya bisa kliyeng-kliyeng kamu begitu. Ya, jadi kalau bicara aturan agama, sholat kok 5 kali sehari, haji sekali seumur hidup, puasa setahun sekali 30 hari. Ini kok aturannya begini, kenapa? Sudah nurut saja, itu resep dari sono, nggak usah dipikirin lagi. Kita nggak diperintah mikirin kenapa sholat 5 kali, enggak. Diperintahnya kerjakan saja yang diperintahkan. Sehari kok 5 kali, sudah ikut 5 kali, jangan dikurangin, jangan ditambahin. Oh, saya mah orangnya giat ibadah, mau saya tambahin boleh? Rokaatnya ditambahin gitu boleh? Atau dikurangin? Ya nggak boleh. Udah dari sononya begitu sudah. Makanya kewajiban-kewajiban ini didatangkan dari sono, didatangkan langsung. Yang perintah-perintah ini kita peroleh dari kitab-kitabnya para ulama yang mudah kita peroleh. Artinya di setiap pesantren, di setiap majelis-majelis taklim, maka mereka mengajarkan semua kitab-kitab yang mudah dipelajari oleh orang Islam, baik itu kitab fikih maupun kitab tauhid. Jadi diwajibkan orang Islam, laki-laki maupun perempuan, mengetahui sifat-sifat Allah. Dan dengan ilmu itu pula seseorang diwajibkan pula mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi para nabi. Karena di dalam syahadat itu ada 2 macam syahadat. Ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat tentang keesaan Allah dan bersyahadat tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diwajibkan kita mengenali pula sifat-sifat para rasul. Sifat apa? Sama, yang wajib bagi rasul, yang mustahil bagi rasul, yang jaiz bagi rasul. Jadi ini judulnya WMJ. Apa? WMJ. Judulnya mau ngaji wajib mustahil jaiz, mau kenal sifat Allah dan sifat para rasul dari arah mana yang wajib, mana yang mustahil, dan mana yang jaiz bagi Allah dan para rasul. Maka kesemuanya itu masuk ke dalam maknanya 2 kalimat syahadat. Seorang ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka
otomatis langsung dia jadi orang Islam. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat otomatis secara langsung dia menjadi orang Islam. Di dunia dia mendapatkan kemuliaan hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, maka seseorang itu di dunia mendapatkan kemuliaan sebagaimana sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta antashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka amana dima'ahu, maka amanlah darahnya. Rasul bersabda, aku diperintahkan oleh Allah untuk membunuh manusia hingga dia mau mengucapkan dua kalimat syahadat, maka amanlah darahnya, amanlah jiwanya. Ini hadis ini dipahami bahwa siapa saja yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia jadi orang Islam dan hidupnya aman di dunia. Tapi kata Nabi, adapun urusan akhirat fa ilallah, maka itu urusannya Allah. Urusan akhirat nanti itu urusannya Allah. Jadi manusia di dunia ini yang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia wajib dilindungi. Dia mendapatkan jaminan keamanan, dia mendapatkan perlindungan dari darahnya, hartanya. Dia boleh dikubur di kuburnya orang Islam, dia boleh menikahi anaknya orang Islam, dia boleh kumpul pada hajatnya orang Islam. Ini karena mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi dia mendapatkan kemuliaan di dunia. Nah, akhirat bagaimana? Oh, akhirat urusan Allah. Nah, kalau syahadatnya pengen sampai ke akhirat bagaimana? Harus disertai mengerti maknanya dua kalimat syahadat. Jadi mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah disertai mengerti maknanya. Kalau cuma ngucapin doang gimana? Kalau cuma ngucapin doang, banyak di antara orang-orang munafik juga mengucapkan doang, tapi enggak mengerti maknanya. Maka mereka yang hanya mengucapkan tanpa mengerti isinya hanya mendapatkan keuntungan dari syahadat itu di dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, bahwa dia aman di dunia, dilindungi di dunia. Adapun di akhirat, oh di akhirat itu urusan Allah. Itu sudah bukan urusan para nabi, bukan urusannya manusia, sudah bukan urusannya ulama. Ulama hanya ngasih batas, udah syahadat belum? Udah, nah selesai. Hatinya bagaimana? Itu urusan Allah. Lah, biar hati kita selamat sampai menghadap Allah, diperintahkan mengerti maknanya dua kalimat syahadat. Apa itu isinya? WMJ. Jadi isinya dua kalimat syahadat apa? WMJ. Kalau kamu nggak ngerti WMJ, ya ngertinya ya JWM aja lah, Pak. Terus kalau kamu nggak ngerti WMJ, nggak ngerti isinya dua kalimat syahadat, ketika kamu bersyahadat, apa makna apa yang muncul di hati kamu? Kalau nggak ada WMJ di hati kamu, nggak kenal sifat-sifat Allah, sifat-sifat para Rasul yang wajib, mustahil, jaiz, ketika kamu bersyahadat, yang muncul di hati kamu apa? Kamu sholat, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika syahadat itu kamu ucapkan, makna apa yang tersimpan di hati kamu? Ya nggak akan ada maknanya. Oh, kamu belum pernah belajar maknanya, baru belajar mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka selanjutnya setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, kamu diperintah mengerti isinya. Jadi jangan cuma kalimatnya dibawa-bawa kemana-mana, ditulis di mana-mana, tiap sholat dibaca, begitu ditanya isinya apa itu dua kalimat syahadat, nggak ngerti saya, kan repot. Coba kalau kita terjemahkan, apa artinya itu? Saya bersaksi, ya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan benar hanya Allah. Saya bersaksi. Kalau kamu dituntut, kamu bersaksi, iya. Itu ucapan dua kalimat syahadat itu sama kayak deklarasi. Kamu membuat pernyataan, saya membuat pernyataan, semua saksikan bahwa saya bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah hanya Allah. Nah, deklarasi kamu, pernyataan kamu itu punya isi apa? Yang kamu saksikan itu apa? Kok kamu tahu-tahu mengatakan Allah ini Tuhan? Ditanya, nah, kamu kenal? Kenal? Pernah ketemu? Terus kok tahu-tahu bersaksi itu asal usulnya bagaimana? Tahu-tahu bersaksi. Oh, Bib, disuruh orang tua doang ngucapin, oh, berarti bukan bersaksi itu mestinya. Saya mengucapkan apa yang diucapkan orang tua saya. Begitu harusnya. Bukan saya bersaksi, bukan. Saya mengucapkan apa yang diucapkan oleh orang tua saya. Yang namanya bersaksi itu seseorang di hatinya harus tersimpan pengetahuan. Makanya di sini dikatakan ilmu tentang dua kalimat syahadat. Ilmu tentang rukun Islam yang pertama. Kalau kamu biasa belajar ilmunya sholat, ya, rukun sholat, syarat sholat, sebabnya sholat, batalnya sholat, sahnya sholat. Ini kamu pernah pelajari itu semua. Rukunnya puasa, syaratnya puasa, sahnya puasa, batalnya puasa. Kamu pelajari itu semua. Rukunnya zakat, rukunnya haji. Maka sekarang kamu disuruh ngaji rukunnya syahadat, syaratnya syahadat, sahnya syahadat, batalnya syahadat. Begitu. Jangan ngajinya sholat langsung loncat, itu namanya. Ibarat tangga itu ada 1, 2 maunya naik aja langsung. Untung nggak kepleset sekalian kamu. Kalau kepleset bagaimana terus? Jadi setahap demi setahap. Pertama yang harus saya pelajari apa? Ya ilmunya tentang dua kalimat syahadat. Apa isinya? WMJ. Yaitu wajib, mustahil, jaiz. Jadi kalau ada orang Islam kok nggak kenal WMJ, pasti nggak ngerti isinya dua kalimat syahadat. Buktikan saja, kamu tanya. Pulang kamu keluar, kamu tanya sama kiai, sama ustadz, sama yang di majelis taklim, coba isinya dua kalimat syahadat apa? Kalau nggak ngerti WMJ, nggak akan tahu isinya, nggak akan. Makanya Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya menuntun kita, mengajarkan kepada kita agar kita mengetahui ilmu tentang isinya atau makna dua kalimat syahadat. Adapun ilmu pengetahuan
selain rukun Islam, yaitu ilmu fikih, maka wajib atas setiap mukallaf mempelajari segala amalan yang wajib atasnya, seperti sholat, puasa, haji, zakat. Sebagaimana wajib pula atasnya mempelajari dan mengetahui segala amalan-amalan yang sunnah. Selain amal yang wajib, maka yang sunnah-sunnah juga diperintahkan kita mempelajarinya. Demikian itu karena sebuah amalan tidak sah manakala tidak dibarengi pengetahuan. Apa dalilnya? Dalilnya tentang itu ada dalam kitab Zubat. Dikatakan dalam kitab Zubat, Nur Ruslan mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak dan tidak diterima. Sholat nggak pakai ilmu, ya sholatnya nggak diterima. Wudhu nggak pakai ilmu, ya wudhunya nggak diterima. Puasa nggak pakai ilmu, ya puasanya nggak diterima. Maka begitu pula syahadat. Syahadat nggak pakai ilmu, maka yang nggak diterima sampai di akhirat. Ini bicaranya sampai di akhirat. Kalau di dunia ya kelihatannya diterima. Kamu sholat, pokoknya asal ada makmuman, kamu masuk aja jadi makmum. Imamnya ruku ikut ruku, sujud ikut sujud, salam salam. Kata orang apa? Oh sudah sholat. Itu dunia. Kita nggak ngerti hati kamu. Urusan hati kamu apa? Nanti di akhirat itu urusannya. Kamu sholatnya pakai ilmu nggak? Apa ikutan sholat tanpa ilmu? Itu urusan nanti di akhirat. Kalau di dunia kelihatannya sah. Kamu pergi haji asal pakai pakaian ihram, keliling-keliling tawaf, lempar-lempar jumroh. Kalau batu nggak ada ya sendal-sendal nggak apa-apa dilempar lah, yang penting ada lempar-lemparnya. Terus sah nggak? Dapat haji nggak? Dapat haji di dunia. Di akhirat, oh itu urusannya Allah nanti. Makanya dibutuhkan ilmu pengetahuan. Jangan beramal tanpa ilmu. Makanya kata Sayyidina Ali apa? Yang penting untuk kita itu bukan banyaknya amal. Ini pesan Sayyidina Ali nih. Jangan buru-buru amal itu langsung banyak. Sekian. Tapi yang penting itu amal kamu sah atau enggak, itu dulu yang diteliti. Kalau satu pekerjaan amal kamu sudah kamu teliti dan memenuhi syarat rukunnya, kamu sudah tahu ilmunya, baru perbanyak sebanyak-banyaknya. Begitu loh. Jadi kalau kamu kok sudah sholatnya sudah memenuhi kriteria, sudah tahu caranya sholat, sudah tahu rukunnya sholat, nah perbanyak sholat. Kamu sudah tahu caranya puasa yang benar, perbanyak puasa. Kamu sudah tahu caranya haji umroh yang benar, perbanyak umroh berkali-kali. Yang penting sudah tahu ilmunya. Nah, kalau belum tahu ilmunya kamu perbanyak, giliran sudah banyak nggak dinilai apa-apa. Apa enggak? Capek dapatnya, nggak punya nilai apapun. Katakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak dan tidak diterima oleh Allah nanti di akhirat. Ini bicaranya akhirat, bukan dunia. Bukan dunia mah zahirnya doang, pakaian kulit. Kamu syahadat, ya kulitnya sudah jadi orang Islam. Kamu sholat, ya kulitnya jadi orang Islam. Pakai peci, sarung, ya udah jadi orang Islam udah.
Tapi itu di dunia. Sama kayak kamu kalau lihat karnaval. Tahu nggak karnaval? Pawe ya. Pawe 17-an, pawe apa? Ada yang pakai pakaian dokter ya. Pakai pakaian apa? Abri, pakai pakaian kiai, pakai pakaian. Tapi kan bukan kiai beneran, bukan dokter beneran, bukan abri beneran, hanya pakaiannya dipakai untuk formalitas menampilkan ini loh, ada rombongan dokternya, ada rombongan TNI-nya, ada rombongan kiainya, tapi semua itu hanya pakaiannya saja. Begitulah. Ini yang mau dibahas oleh Habib Utsman, kamu jangan sampai enggak punya ilmunya. Maka dipentingkan ngaji tentang ilmu dari tiap-tiap apa yang menjadi rukun Islam. Kalau yang berkaitan dengan yang pertama, rukun Islam yang pertama, 2 kalimat syahadat, itu ilmunya namanya ilmu tauhid. Kalau berkaitan sama rukun Islam yang lainnya, sholat, puasa, haji, zakat, itu namanya ilmunya ilmu fikih. Berarti ada 2 ilmu yang harus kita pelajari yang berkaitan sama rukun Islam. Ilmu yang pertama namanya ilmu tauhid atau ilmu usuluddin. Untuk belajar apa itu? Untuk belajar 2 kalimat syahadat, rukun Islam yang pertama. Terus ilmu fikih untuk mempelajari apa? Mempelajari tentang sholat, puasa, zakat, dan haji. Ini berkaitan semuanya dalam ilmu fikih. Jadi kalau kita lihat para ulama, para orang tua kita itu di rumahnya itu ya kitabnya ya 2 itu, kitab fikih sama kitab tauhid. Kitab fikihnya apa saja, ada Safinah, ada Sulam Taufik, ada yang kecil-kecil. Nah, tauhidnya apa? Oh, tauhidnya banyak, bisa sifat 20, bisa Tijan Durori, bisa Aqidatul Awam, bisa Kifayatul Awam. Jadi kewajiban kita mengikuti apa yang menjadi tuntunannya para ulama. Ulama ini mengambil semua dasar-dasar hukum itu tidak dengan atas maunya sendiri, tapi sesuai dengan apa yang menjadi perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran, dalam hadis-hadisnya Rasul, berapa banyak perintah kita disuruh menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Banyak perintah-perintah di mana kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Tidak boleh beramal tanpa ilmu. Kalau beramal tanpa ilmu bagaimana? Ya, amal kamu hanya mendapat kulitnya saja di dunia, tapi amal itu tidak mendapatkan nilai sampai nanti di akhirat. Nah, kita kan pinginnya amal itu sampai diterima oleh Allah hingga bisa mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Maka amalnya harus diperhatikan. Ya, jadi ini kita yang awal ini mau memisahkan 2 macam ilmu. Dalam rukun Islam yang wajib kita ketahui apa? Ada 2 macam ilmu. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih. Nah, di sini kita tidak membahas ilmu fikih. Ilmu fikihnya silahkan dipelajari dari kitab-kitab yang lain, dari kitab-kitab fikih yang lain, dalam kajian yang lain. Dalam kitab ini hanya akan mengkaji kitab yang berkaitan sama tauhid.
yang berkaitan sama rukun Islam yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. Kita masuk Isya, kita dengar adzan sebentar. sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasir al-fadila wa isyarafa wa darajatal aliyah rafi'ah wa badhul maqam al-mahmud alladhi wa'adda ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi ya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hifadhhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fikum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi kabir muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Jadi menuntut ilmu itu, menuntut ilmu agama adalah hukumnya wajib. Hukum menuntut ilmu di dalam agama itu hukumnya wajib. Berarti yang tidak belajar ilmu agama dia melakukan perkara yang haram. Siapa yang tidak mau belajar ilmu agama, maka dia berada dalam pekerjaan yang haram.
Kenapa? Karena meninggalkan satu kewajiban. Ilmu agama itu banyak. Dalam agama itu banyak yang harus dipelajari. Ada sekian banyak ilmu yang harus dipelajari. Kalau ilmu agama itu semuanya harus dipelajari, maka mana yang pertama harus saya pelajari? Kan tidak mungkin kita belajar ilmu semuanya bersamaan, tidak mungkin. Pasti belajarnya satu per satu. Mana ilmu yang pertama harus saya pelajari sebagai seorang mukallaf? Mukallaf itu orang yang sudah balik. Beda kalau anak-anak. Kalau anak-anak kita suruh belajar tajwid, kita suruh apal-apalan. Ini membiasakan diri mereka agar mengetahui. Padahal mereka belum punya kewajiban. Kapan kewajibannya mulai belajar? Kewajibannya mulai belajar itu balik. Setelah usia 15 tahun baru wajib belajar. Tapi kalau kita kok mau memulainya itu usia 15 tahun, ya nanti repot. Pas wajib belajar, wajib pula sholat, kan nanti repot. Makanya dibiasakan sebelum-sebelumnya agar ketika 15 tahun sudah punya ilmunya sholat. Ketika 15 tahun tinggal ngerjain kewajibannya sholat. Sudah tahu ilmunya puasa, sudah tahu ilmunya tentang syahadat, ini dipelajari sebelumnya. Padahal kewajibannya dimulai ketika dia usia balik. Maka ketika dia usianya telah balik, ilmu apa yang pertama kali wajib dipelajari? Dikatakan dalam kitab Zubat pula, awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama bagi manusia adalah mengenal Allah dengan penuh keyakinan. Ilmu yang pertama wajib dipelajari, kata kitab Zubat, itu ilmu mengenal kepada Allah. Berarti ilmu tentang dua kalimat syahadat. Berarti ilmu tentang WMJ. Ini yang wajib pertama dipelajari. Kenapa? Kata Al-Habib Thahir bin Husain, dia berkata, fa'lamu ayyuhal ihwan annal asla wal asasa wa ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah wa dzalika haqiqatu makna syahadah. Kata beliau, ketahuilah wahai saudaraku sekalian bahwa pokok utama dan dasar agama, pondasi agama adalah mengenal dan memahami sebenar-benarnya tentang Tuhan yang disembah sebelum melakukan ibadah. Di pokok utama yang harus dipelajari tiap orang Islam itu mengenal dan memahami tentang Tuhannya yang akan disembah. Maka itu dilakukan sebelum dia beribadah apapun. Kenapa? Karena itulah hakikat makna syahadat. Jadi orang yang bersyahadat secara sebenarnya, kata beliau, adalah orang yang telah memahami dua makna yang ada, yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum haji, sebelum zakat, sebelum yang lain-lainnya, kewajiban utamanya itu. Jadi kalau kita mau mengukur sekarang ini, saya udah terlanjur Bib, udah telat beritanya Bib,
saya udah terlanjur belajar ilmu yang macam-macam, yang lainnya duluan, ya nggak apa-apa. Kalau yang lainnya kamu dulukan, berarti ini kamu belakangkan. Tetap ini harus dipelajari, bukan terus, oh saya mau udah terlambat, udah terlanjur belajar yang lain, nggak ada masalah. Karena sudah terlanjur belajar ilmu yang lainnya, ya tetap itu kita pelajari sesuai apa yang menjadi keilmuannya, kita pakai untuk aturan ibadah kita. Tapi kemudian kita mengetahui apa yang menjadi kewajiban mempelajari maknanya dua kalimat syahadat, maka ilmu ini pun harus kita pelajari. Siapkan waktu kita, siapkan kesempatan kita untuk duduk dan mengkaji ilmu tentang dua kalimat syahadat. Karena ilmu inilah yang nanti akan menjadi sahnya agama yang sudah kita bangun. Yang sudah kamu bangun ilmu yang macam-macam itu, ketika ini dipelajari, semua itu diterima oleh Allah. Tapi kalau kamu pelajari ilmu yang macam-macam ini kamu tinggalkan, maka tidak diterima semuanya oleh Allah. Kenapa? Karena ini pondasinya. Bagaimana ada sebuah bangunan kamu dirikan, tapi pondasinya nggak ada. Jadi pondasinya agama itu mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pondasinya agama adalah belajar ilmunya dua kalimat syahadat. Pondasinya agama adalah WMJ. Kalau kamu kok nggak belajar ini, walaupun terlambat, maka yang sudah kamu pelajari akan sia-sia nanti di akhirat. Artinya tidak akan menjadi sesuatu yang berguna untuk kita ketika kita melakukan sesuatu tanpa berurutan aturannya. Mana yang membuat kita diterima sholatnya, yang membuat kita diterima puasanya, yang membuat kita diterima zakatnya. Apa yang membuat kita diterima? Yang membuat kita diterima melakukan ibadah itu semua, ya mengenali tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal tentang yang disembah. Kalau kita cuma kenal namanya doang, Allah, itu mah banyak. Orang di luar Islam juga tahu namanya Allah. Tapi agama tidak cuma memerintahkan kita kenal namanya, tapi juga kenal siapa yang punya nama Allah. Apa sifat yang wajib bagi dia, yang mustahil bagi dia, yang jaiz bagi dia. Begitupun pada para nabi, apa yang wajib bagi para nabi, yang mustahil bagi nabi, dan yang jaiz bagi para nabi. Maka biasa kita sebut dengan WMJ. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk bisa mengkaji ilmu ini, untuk bisa mempelajari apa yang diwajibkan oleh Allah, untuk mengkaji rukun Islam yang pertama. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah setelah apa yang menjadi kesempatan kita yang lalu kita tinggalkan mengkaji ilmu ini, Allah berikan kita waktu untuk bisa mengkaji ilmu ini yang nantinya akan menjadikan sebab diterimanya semua amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita diberikan keberhasilan oleh Allah, diberikan jalan oleh Allah, dibuka hatinya oleh Allah, dimudahkan jalan kita oleh Allah, diberikan faham kita oleh Allah, dan dimatikan oleh Allah dalam keadaan mengetahui maknanya dua kalimat syahadat, hingga kita bisa selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bi anana
اعترفنا وأننا أسرفنا لظى إشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا أوراتي وأمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان والذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا بالمصطفى رسولي صلى عليه وآله وصحبه عدد قاس صحبي والحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.